yang siap diisi oleh kebenaran firman-Mu. Demikianlah hidup kami di tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami boleh menyatakan akan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu memberkati kami, membukakan pengertian hikmat bagi kami, untuk kami dapat memahami setiap firman yang kami terima hari ini. Berkati kami semua yang ada di tempat ini. Terpujilah Kau Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur kasih dan kemurahan Tuhan yang membuat kita boleh ada sampai hari ini. Saya mau katakan buat kita semua, hidup ini adalah hanya oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Oleh karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu semua kita boleh ada, kita boleh sehat, kita boleh datang sujud di hadapan Tuhan kita. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, kita bersyukur pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin ada banyak begitu hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita yang membuat kita mungkin hati kita sedih, hati kita mungkin mengalami berbagai macam tekanan, tapi satu hal yang kita tahu, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, saudara, saya mau mengajak kita hari ini untuk kita belajar bagaimana sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita menjaga kemurnian hati kita. Karena dengan kemurnian hati yang kita jaga dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat bagaimana kasih Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ketika kemurnian hati itu ada, kita jaga dalam kehidupan kita, maka kita terbebas dari berbagai macam hal yang membuat hidup kita terjerat, yang akhirnya kita terjerembab dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, satu ayat firman Tuhan untuk kita sama-sama pelajari hari ini di dalam Amsal 24 ayat 23. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Amsal 4 ayat 23. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, hati adalah pusat dari setiap hal yang kita rasakan. Dari hati kita bisa merasakan duka, dari hati kita bisa merasakan suka. Saudara yang terkasih, ketika kita merasakan duka, maka hati kita akan bergembira. Dan sebaliknya, ketika kita merasakan duka, maka hati kita akan merasa sedih. Saudara yang terkasih, bahkan di dalam hati juga bisa menimbulkan niat jahat bagi setiap orang, siapapun tanpa terkecuali, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupannya. Saudara, suatu ketika saudara, Kain punya hati yang gelisah, punya hati yang panas. Ketika dia melihat bahwa korban adiknya Habil diterima oleh Allah. Di dalam Kejadian 4 ayat 5 dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara yang terkasih, Kain mengalami sesuatu kegeraman di dalam hatinya. Dia tidak menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Akibat dia tidak menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan, maka ada niat timbul yang membuat ada satu jerat terjadi di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, sebelum kejahatan dilakukan, sesungguhnya Tuhan selalu mengingatkan kita untuk menjaga hati. Menjaga hati dari amarah, menjaga hati dari dendam, menjaga hati dari iri hati. Namun saudara, seringkali manusia hanya menuruti hawa nafsu kita, hanya menuruti akan keinginan daging kita. Sehingga saudara, ada banyak hal yang membuat hati kita menjadi terjerat dan kita akhirnya berbuat berbagai macam kesalahan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, firman-Nya menasihatkan di dalam Amsal 4 ayat 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, kita kembali lagi di dalam Amsal 4 ayat 23.
Saudara yang terkasih, dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mari saudara kita belajar bagaimana kita menjaga hati kita. Karena ada begitu banyak hal yang sementara iblis taburkan untuk membuat hati kita terjerat. Saudara, hati-hati, sadar dan berjaga-jagalah, kata firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Lawanmu si iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum hendak menelan setiap orang yang dapat ditelannya. Saudara, di tengah situasi dan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara, kita perlu menyatakan kewaspadaan di dalam hati kita. Karena kalau kita tidak waspada, iblis akan masuk di dalam hati kita, mempengaruhi kehidupan kita untuk menjerat kita, akhirnya kita terjerat di dalam dosa. Saudara, ada akibat yang sangat mengerikan bila kita tetap hidup di dalam dosa. Di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, ketika kita sudah terjerat di dalam dosa, maka ada satu kekuatan yang dapat menghancurkan kita. Dan Alkitab dengan tegas katakan, Roma 6:23, upah dosa ialah maut. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, hari ini mari kita belajar, saudara, bagaimana kita bisa menjaga hati kita agar tetap kudus dan benar di hadapan Allah. Siapakah orang yang dapat naik ke gunungnya Allah? Alkitab katakan selain orang yang bersih hatinya. Saudara, kita akan melihat bagaimana kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita akan melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan kita ketika kita bisa menjaga hati kita. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita bisa mawas diri terhadap berbagai macam hal yang membuat hati kita terjerat, yang akhirnya membuat dosa. Saudara yang terkasih, hari ini saya ingin mengajak kita semua bagaimana kita menjaga hati kita agar hati kita tetap kudus dan benar di hadapan Allah. Saudara, Alkitab katakan di dalam Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita, saudara? Alkitab katakan hiduplah dipimpin oleh roh Allah. Saudara, ketika kita hidup dipimpin roh Allah, maka saudara, segala keinginan-keinginan hati yang ingin membuat kita terjerat di dalam dosa, itu akan Allah peringatkan, itu akan Allah singkirkan di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita hidup dipimpin oleh roh, maka roh Allah sendiri yang akan berkarya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Namun seringkali saudara, kita tidak mau dipimpin oleh roh Allah. Kita mau dipimpin oleh kehendak kita sendiri. Ketika kita dipimpin oleh kehendak kita sendiri, maka ada akan satu jerat yang akan mengancam kehidupan kita. Karena keinginan daging yang menguasai kita, membuat akhirnya kita terjerat dalam dosa. Keinginan daging yang menjerat oleh Kain, dia terjerat oleh dosa. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan taat, melakukannya adalah langkah awal penyerahan hati untuk dibentuk menjadi emas murni. Jadi saudara, mari kita belajar bagaimana kita merenungkan firman Tuhan. Orang yang merenungkan firman Tuhan itu adalah langkah awal bagaimana dia menyerahkan hatinya untuk dibentuk menjadi sesuatu yang murni di dalam hati. Kita tidak akan tahu kemurnian hati kita kalau yang ada dalam hati kita ini tidak diproses dan ditempa terlebih dahulu. Kita tidak akan tahu, saudara. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin ada banyak orang yang mungkin memolok kita, mengejek kita. Mungkin ada banyak orang yang merendahkan kita, saudara yang terkasih. Saudara, ini adalah satu proses yang sementara dilakukan dalam kehidupan kita untuk apakah kita punya kemurnian hati dengan segala proses yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita gampang menyerah, kalau kita gampang putus asa, kalau kita gampang tersinggung, kalau kita gampang sakit hati, kalau kita gampang akhirnya mengalami satu kekecewaan, berarti saudara, proses pemurnian itu tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara yang melayani Tuhan, saudara,
Mari saudara, apapun proses yang terjadi di dalam kehidupanmu yang membuat mungkin engkau lemah di dalam imanmu, jangan pernah hiraukan itu. Saudara, ini merupakan satu proses yang harus kita jalani untuk bisa melihat apakah ada kemurnian hati yang terus terpancar di dalam kehidupan kita. Saudara, tekanan mungkin menyakitkan. Ketika ada orang yang menghina kita, ketika ada orang yang mengejek kita, ketika ada yang melemahkan kita, mungkin itu menyakitkan. Tapi saudara, satu hal yang mau saya katakan buat kita semua, itu adalah proses di mana Tuhan sedang membentuk dan memurnikan hati kita. Amin. Tuhan sementara memproses kita untuk memurnikan hati kita, saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Saat pemurnian ini, bisakah kita berkata seperti yang Ayub katakan? Apa sih yang Ayub katakan? Ketika Ayub mengalami proses pemurnian hatinya, apa yang Ayub katakan? Di dalam Ayub 23 ayat 10 dikatakan demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Sekali lagi, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Saudara, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang timbul seperti emas dengan kemurnian hati kita, saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ketika ada tekanan yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita tetap menjaga kemurnian hati kita. Amin, Bapak Ibu. Jangan kita terpancing dengan berbagai macam hal. Saudara, kalau kita bisa menjaga kemurnian hati kita, saudara, maka Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan sangat mengasihi orang yang hatinya bersih. Ketika kita memiliki kemurnian hati, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, Alkitab dengan tegas berkata, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada berkat yang sementara Allah persiapkan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk berkat firman-Mu hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami untuk kami bisa menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena kami tahu ketika kami bisa menjaga kemurnian hati kami dengan berbagai macam tekanan, persoalan yang terjadi, maka dari situlah terpancar kehidupan. Kami akan melihat bagaimana kasih anugerah Tuhan selalu ada menyertai seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk berkat firman yang sudah Tuhan bagikan dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini boleh kami tanamkan di dalam seluruh kehidupan kami untuk kami melakukannya, sehingga kami boleh menjaga kemurnian hati kami untuk kami tetap memandang Kau sebagai Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Berkati semua saudara-saudara, berkati semua jemaat-Mu ini. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan dari seluruh jemaat-Mu ini. Tuhan, Engkau hadir menjadi jawaban atas setiap pergumulan mereka. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan pertolongan, berikan perlindungan. Tutup bungkus semua jemaat ini dengan kuasa darah. Setiap tipu musyiat itu, kuasa rojat, sakit, penyakit apapun kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan melebihi kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan kami tahu Tuhan, mujizat-Mu terus terjadi di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan semua anak-anak kami, dimanapun mereka berada, Tuhan ada bersama dengan mereka. Tutup bungkus semua anak-anak kami dengan kuasa darah. Setiap kuasa roh jahat, kuasa sakit penyakit, kuasa apapun itu Tuhan yang mengganggu kehidupan anak-anak kami, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pendidikan anak-anak kami, berkati akan pekerjaan anak-anak kami, berkati akan rumah tangga daripada anak-anak kami, berkati apapun yang menjadi kerinduan daripada anak-anak kami. Dan kami tahu Tuhan ada bersama dengan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk anak kami Sartika, apapun persoalannya, apapun yang salah dihadapinya, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan perlindungan. Dan kami percaya Engkau dahsyat dan ajaib, memenuhi akan segala apa yang menjadi kebutuhan kami, secara khusus buat anak kami Sartika. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama dengan dia, kuasa-Mu menyertai akan semua.
Bahkan hari ini kami juga berdoa secara khusus bagi keluarga kami di tempat ini. Sertai, lindungi, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera-Mu melingkupi akan keluarga di tempat ini. Pak Junta, Ibu, Tuhan berkati mereka. Biarlah sukacita Tuhan terus mengalir melimpah di dalam kehidupan mereka. Berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati apapun yang Tuhan percayakan untuk mereka kelola di dalam seluruh kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak mereka. Riko, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan. Dia sudah menyelesaikan perkuliahannya. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dia untuk selanjutnya. Dia punya kerinduan untuk memperoleh pekerjaan. Tuhan buka jalan bagi dia. Yang terbaik Tuhan berikan bagi anak kami Riko. Begitu juga Gilbert yang sementara training di Jakarta. Tuhan berikan hikmat kemampuan bagi dia. Di masa trainingnya dia boleh cepat menangkap Tuhan. Dan akhirnya dia boleh memperoleh pekerjaan sesuai dengan apa yang dirindukannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan Engkau terus memulihkan karakternya ya Tuhan. Berkati juga dengan Joy. Tuhan berikan kekuatan kesehatan, berikan pertolongan perlindungan. Engkau memberkati pendidikannya Tuhan. Tambahkan hikmat kemampuan bagi dia Tuhan. Kemanapun dia melangkah Tuhan ada bersama dengan dia ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Semua keluarga besar ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah selesai beribadah kepadamu. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Satu hal yang kami percaya, ada malaikat Tuhan yang menjaga, menyertai, melindungi akan seluruh kehidupan kami. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan tercurah melimpah atas hidup kami yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kita katakan. Amin.